Halo semua, bersama Hikari di sini. Sudahkah kita mendengar berita tentang Kak Putri Aryani, seorang kakak yang tidak dapat melihat tetapi memiliki kemampuan luar biasa dalam memainkan alat musik piano saat tampil di America's Got Talent AGT 2023. Kombinasi menyanyi sekaligus memainkan alat musik secara mandiri menjadi suatu lebih. Kak Putri Aryani merupakan peserta America Got Talent AGT ke-18 yang memperoleh Golden Buzzer dari Simon Cowell. Kak Putri Aryani berhasil memukau para juri berkat suara indahnya di atas panggung AGT tersebut. Meski tidak dapat melihat, keterbatasan yang ada tidak menyurutkan semangat Kak Putri untuk meraih mimpinya. Sebuah pengalaman yang indah, mengharukan, dan juga membahagiakan banyak orang. Penampilan Kak Putri di America's Got Talent AGT 2023 tersebut berhasil mengharumkan tanah air kita Indonesia di mata dunia internasional. Ini menjadi bukti nyata dan sebagai pelajaran berharga bagi kita generasi muda bahwa pencapaian akan impian adalah milik semua orang. Keterbatasan, kekurangan dan latar belakang apapun tidak menjadi alasan untuk kita tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Berani melawan kenyataan diri sendiri, keluar dari hal yang tidak mungkin adalah pesan moral yang diberikan Kak Putri Aryani untuk kita. Kisah Kak Putri Aryani ini bisa menginspirasi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai impian dengan terus berkarya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah Kak Putri Aryani ini, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 22. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Tuhan berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Kalimat inilah yang terlukis dari penampilan luar biasa Kak Putri Aryani, seorang kakak tunanetra asal Jogja yang tampil memukau hingga menaklukkan panggung America Got Talent AGT 2023. Sebuah pengalaman indah, mengharukan, dan juga membahagiakan banyak orang. Penampilan Kak Putri di America's Got Talent AGT 2023 tersebut berhasil mengharumkan tanah air Indonesia di mata dunia internasional. America's Got Talent AGT adalah salah satu acara pencarian bakat terpopuler di dunia. Di panggung America's Got Talent inilah sosok Kak Putri Aryani menunjukkan tampilan dan kemampuan luar biasanya di bidang seni suara di hadapan para juri dan para penonton di seluruh dunia. Seperti yang kita lihat dalam acara tersebut, ada 4 orang juri yang menyaksikan penampilan Kak Putri. Apakah layak di babak selanjutnya atau tidak? Dengan suara emas yang keren dan indah, keempat juri sempat telanjang dan terpukau hingga memberikan pujian. Namun, ada hal menarik yang menurut banyak orang jarang terjadi di panggung America's Got Talent kali ini. Simon Cowell, Simon Cowell. Dia adalah juri yang dikenal paling killer dan pelit pujian kepada peserta audisi. Tetapi kali ini dengan penampilan luar biasa dari Kak Putri yang bernyanyi sambil membawa main piano, Simon Cowell pun terpukau. Tidak tanggung-tanggung, sang juri killer tersebut langsung menekan tombol sebagai tiket Golden Buzzer kepada Kak Putri. Melalui lagu berjudul Loneliness yang diciptakan Kak Putri Aryani sendiri, mampu memikat hati para juri hingga mendapatkan tiket impiannya.
di panggung American Got Talent AGT 2023. Setelah tampil luar biasa dan mendapatkan tiket Golden Buzzer, kakak yang mengalami gangguan pada indera penglihatan ini akhirnya menghebohkan dunia. Berbagai media pun ikut memberi respon positif terhadap dirinya. Prestasi yang ditolehkan Kak Putri Aryani di panggung American Got Talent AGT 2023 sudah pasti suatu kebanggaan bagi kita semua. Ini menjadi bukti nyata dan sebagai pelajaran berharga bagi kita generasi muda bahwa pencapaian impian adalah milik semua orang. Batasan, kekurangan, dan latar belakang sosial apapun itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Berani melawan kenyataan diri sendiri, keluar dari jalan tidak mungkin, adalah pesan moral yang diberikan Kak Putri Aryani untuk kita saat ini. Ini menandakan siapapun boleh menjadi apapun selama kita percaya dan yakin bahwa suatu hari impian mulia kita akan terwujud. Dalam hidup ini, kita semua harus mempunyai impian dan harus berusaha mencapai impian tersebut supaya menjadi kenyataan. Dengan impian, kita mempunyai tujuan hidup. Dengan impian hidup, kita akan lebih terarah. Dengan impian, arah hidup kita akan lebih tertata. Dengan impian, kita mempunyai pandangan ke depan. Dan dengan impian, kita tidak akan menjadi seperti aliran air yang hanya pasrah mengikuti arus. Namun, terkadang ada saat di mana kita merasa bahwa impian dan cita-cita tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Mungkin karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan. Dengan beban yang semakin berat, rasanya ingin menyerah saja. Bukan karena kita tidak bisa mewujudkannya, namun kekurangan pada diri memaksa kita untuk melupakan impian tersebut. Dalam kondisi berputus asa, terkadang motivasi kita kembali meningkat saat kita sadar bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Meskipun kekurangan ini tidak bisa lagi dihindari, meskipun tantangan ke depan di luar batas kemampuan kita, ingatlah bahwa masih ada Tuhan. Percayalah, jika sesuatu itu memang ditakdirkan untuk kita, maka sesulit apapun mencapainya, sesuatu itu akan tetap menjadi milik kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berdoa. Selebihnya, biarkanlah Tuhan yang menentukannya. Mengejar impian bisa membuat kita semakin semangat dalam menggapai semua tujuan hidup. Setiap orang mempunyai cita-cita mulia yang ingin dicapai. Untuk mengejar impian pasti diperlukan kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah. Namun, dalam perjalanan mengejar impian, terkadang kita menemui halangan yang dapat membuat langkah kita terhenti. Bahkan, tidak sedikit orang yang menyerah dan tidak melanjutkan perjalanan mengejar impian setelah menjumpai kendala. Saat dalam kondisi tersebut, semangat menjadi satu-satunya cara untuk segera bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan perjalanan. Semangat melipat bisa datang dari berbagai hal. Salah satu diantaranya melalui motivasi. Pada umumnya, motivasi bisa datang melalui dorongan dari dalam diri kita sendiri atau dari luar yang memengaruhi seseorang untuk bertindak, berperilaku, dan berpikir dengan cara tertentu. Motivasi dapat berbentuk ambisi, tujuan hidup, penghargaan, atau dari tekanan hidup. Motivasi adalah faktor utama yang mendorong kita untuk mencapai impian atau untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, segala hal yang berhubungan langsung dengan kita, baik itu pengaruh dari luar maupun dalam, merupakan faktor penting untuk memotivasi diri kita sendiri. Motivasi sangat penting dalam mencapai tujuan karena tanpa adanya motivasi, kita mungkin tidak memiliki dorongan untuk bertindak atau berusaha keras. Motivasi memungkinkan kita untuk memusatkan perhatian supaya fokus kepada tujuan yang ingin dicapai.
dan berusaha untuk mencapainya. Selain itu, motivasi juga dapat membantu kita untuk melewati hambatan dan rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju tujuan kita. Ketika kita termotivasi, kita lebih mungkin untuk tetap bertahan dan mengatasi rintangan daripada seseorang yang tidak termotivasi. Terlepas dari semua itu, apa yang dapat kita pelajari dari prestasi Kak Putri Aryani adalah bahwa semuanya membutuhkan proses. Kita harus ingat bahwa sebelum mendapatkan hal-hal yang ingin dicapai, Kak Putri Aryani pasti sudah melalui proses yang melelahkan. Jika kita berpikir bahwa kita sudah berjuang, maka tetaplah berjuang. Terkadang perjuangan harus kita jalani berkali-kali agar kita dapat mencapai keberhasilan. Kehidupan terus berjalan, dan hal yang terpenting adalah tidak berhenti di tengah jalan. Hal-hal baik datang kepada orang yang menyinggungnya, tetapi hal-hal yang lebih baik datang kepada orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Keberhasilan adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Kesempatan tidak akan terjadi begitu saja. Terkadang kita yang harus membuatnya. Tidak ada prestasi luar biasa yang diraih oleh seorang pemalas. Kita menyadari bahwa semakin keras kita berusaha, semakin banyak keberuntungan yang kita dapatkan. Keberhasilan adalah sekumpulan usaha kecil yang kita lakukan dan kita ulang setiap hari. Setiap kali kita mengalami kegagalan, beritahulah pada diri sendiri bahwa kegagalan itu adalah proses yang menjadi bagian dari keberhasilan. Itulah tadi hal-hal yang dapat kita pelajari dari Kak Putri Aryani seputar prestasinya yang bisa juga kita terapkan untuk peningkatan diri kita. Pada akhirnya, motivasi sebenarnya asal dari dalam diri kita sendiri. Meskipun ada faktor luar yang dapat memengaruhi motivasi kita, tetapi pada akhirnya itu adalah pilihan dan keputusan kita sendiri untuk memotivasi diri kita sendiri. Dalam mencapai tujuan, penting untuk menemukan motivasi dalam diri kita sendiri, karena ini akan memberi kita dorongan yang dibutuhkan untuk terus berjuang dan berusaha. Dengan mengetahui apa yang benar-benar menginspirasi kita dan memotivasi kita, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan yang diperlukan untuk mencapai impian kita. Dengan menjaga motivasi kita tetap tinggi dan fokus pada tujuan, kita dapat meraih impian kita. Semoga motivasi dan kisah dari Kak Putri Aryani ini dapat kita ingat di saat kita sedang berjuang. Ingatlah, motivasi ini setiap kita merasa ingin menyerah. Saksikan juga episode-episode Hikari yang lainnya di channel ini. Semoga semuanya dapat memberikan manfaat. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di episode Hikari yang berikutnya. Dadah!